Shalom saudaraku, selamat jumpa kembali bersama saya Roni Yoel dan seperti biasanya ditemani oleh anak saya Belinda. Shalom. Hari ini kita ingin mengajak saudara untuk sebuah renungan kali ini terkait dengan bagaimana respon kita terhadap orang-orang yang menghina Yesus, menghujat Yesus dan lain sebagainya. Ya, karena kalau kita coba menjelajah dunia medsos, kita akan sangat sering bertemu dengan hinaan-hinaan, hujatan-hujatan ya. Coba kalau kamu mungkin ada catatannya. Apa aja tuh kira-kira bentuk hujatan yang sering kamu temukan di medsos? Seperti apa? Kayak Tuhan itu kok dijemur di salib. Gitu. Tuhan dijemur di salib. Iya. Oke, terus? Tuhan Yesus itu gay. Wow. Manusia kok disembah. Manusia disembah, terus? Tuhan kok mati. Tuhan mati. Apa lagi? Tuhan kok beranak. Tuhan kok beranak. Ya, udah itu aja sih. Ya, itu sebagian sebenarnya ya, karena Iya. kalau kita telusuri itu banyak lagi sebenarnya. Tapi satu hal yang ingin kita bagikan kepada saudara yang menikmati atau mendengarkan rekaman kami ini, bahwa kita tidak perlu merespon setiap hujatan penghinaan seperti itu. Ya, amin. Alasannya apa? Karena memang mereka itu dipakai oleh setan, dipakai oleh iblis itu untuk menghina dan menghujat. Mereka mengatakan hal-hal demikian itu tidak bertujuan untuk mencari kebenaran, tidak sedang mencari pengetahuan untuk sebuah keselamatan bagi dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau kita melayani mereka, itu sama aja kita membuang waktu dengan sia-sia, ya. Sehingga akan sia-sia kita sampai kapanpun kita melayani perdebatan dengan mereka, itu tidak pernah akan ada tuntasnya. Ya. Ya, karena mereka memang bertujuan hanya untuk menghina dan menghujat. Iya. Begitu kita memberikan jawaban, mereka akan cari lagi celah untuk kembali menghina dan menghujat. Nah, kalau misalnya kita ketemu hal semacam itu dalam bentuk rekaman video misalnya ya, yang dilakukan oleh ada beberapa mu'alaf ya, yang begitu gencar melakukan hal itu, saya juga lebih menyarankan untuk kita jangan merespon video secara langsung pihak itu. Ya, itu kan jadi semakin terkenal dia. Iya. Ya kan? Kesenangan dia. Iya, ada beberapa hamba Tuhan yang dari bagian umat Kristen itu, pendeta gitu, mereka tuh beranggapan bahwa itu mereka sedang berapologetika. Berapologetika itu adalah suatu upaya untuk menangkis serangan terhadap iman Kristen. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan sesuatu yang menyimpang, yang keliru, yang tidak tepat terhadap iman Kristen, maka orang-orang ini diberikan hak oleh Alkitab untuk berapologetika. Mereka menyampaikan yang benar itu seperti ini. Tetapi menurut saya, melakukan itu kepada penghujat dan penghina itu adalah pekerjaan sia-sia. Kamu sama seperti menabur garam di laut. Kamu seperti menangkap angin. Iya. Iya, untuk apa? Jadi saya lebih suka kalau misalkan kita mengetahui si A misalnya, lewat videonya dia ceramah, lalu menghina iman Kristen, kamu buat lagi video tapi bukan untuk dia secara khusus. Iya. Beritakan firman Tuhan yang merupakan kebenaran, yang menangkis serangan dia tetapi tidak sedang menjawab dia secara langsung. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu misalnya ketemu si A tuh, videonya bicara mengenai iman Kristen, Iya. menghina, menghujat. Jangan kamu bikin video menjawab si A. Ya, ya nggak usah. Bikin aja video yang temanya selaras dengan tema dia, tetapi ya sesuai kebenaran yang sesungguhnya. Ya, supaya dia tidak merasa dia diperhatikan juga. Iya. Karena memang tidak perlu memperhatikan orang seperti itu. Iblis itu nggak perlu diperhatikan. Iblis itu tidak perlu kita berikan panggung. Iya. Iya, karena kalau kita menangkis mereka secara langsung, itu pihak dia justru yang senang. Kenapa? Karena dia sedang membuat sebuah masa tertentu ya, suatu koloni untuk mulai mendukung pihak dia. Gitu.
Nah, kita tahu bahwa soal menghina dan menghujat ini bukan baru terjadi zaman sekarang. Ya, ini mau udah telat menghina menghujat zaman sekarang. Semua manusia yang hidup hari ini ya adalah manusia-manusia yang tidak ada di saat Injil atau Bible atau Alkitab itu terjadi, tercipta atau terwujud di dalam sebuah buku. Benar kan? Semua yang membuat dokumentasi sehingga terjadi Alkitab itu hari ini sudah tidak ada yang hidup. Artinya apa? Bahasa kasarnya, kita ini anak kemarin sore kalau baru mau menghina sekarang. Ya toh? Iya. Anak kemarin sore gitu loh. Baru lahir kemarin tapi mau sok-sok hina hujat. Betul kan? Nah, yang kedua adalah bahwa saya bisa pastikan setiap mereka yang menghina dan menghujat, mereka ini adalah orang-orang yang tidak pernah membaca Alkitab itu secara keseluruhan. Ya iya, jadi kan buat apa kita tanggapin? Karena mereka itu seperti orang buta yang kita suruh menggambarkan seekor gajah itu seperti apa. Ya kan, orang buta kan dia tinggal pegang. Dia pegang buntut, dia bilang gajah itu seperti ular lah atau apa dia sebut. Dan dia tidak bisa melihat secara utuh gajah itu seperti apa. Ya sama aja kalau orang mau mengutip sebagian ayat daripada Alkitab, kemudian menghujat, menghina. Coba kamu baca dulu seluruh isi Alkitab. Ya kan, gentleman dong. Ya kan? Fair gitu. Kamu baca dulu seluruhnya dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ya kan? Baca sungguh-sungguh gitu loh. Bukan baca cuma memenuhi target. Ya kan? Karena kalian harus tahu nih ya, bagi para penghujat dan penghina Yesus Kristus atau iman Kristen, kami saja yang orang Kristen sejak lahir terus masih membaca dan merenungkan makna sesungguhnya daripada isi Alkitab itu. Karena begitu kaya dengan kebenaran. Sehingga setiap kali kita baca, kita mendapatkan suatu pengajaran baru, suatu ilmu baru. Tidak habis-habisnya kita belajar firman Tuhan itu. Setiap hari kita mendapatkan pengajaran baru ketika kita membaca lagi. Lah orang-orang ini yang tidak membaca, cuman baca sepotong-sepotong lalu mau menghujat, menghina. Something wrong ya. Ada sesuatu yang salah dalam akal sehatnya. Gitu. Oleh karenanya kesimpulan saya adalah jangan kita respon orang-orang semacam ini. Ya. Marilah kita bekerja memberitakan keselamatan yang disediakan oleh Yesus Kristus kepada orang-orang yang membutuhkan saja. Ada banyak orang yang sama sekali belum tahu mengenai adanya juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Ya kan? Nah, kepada mereka inilah yang kita beritakan. Ya, biarlah orang-orang yang mau diselamatkan berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang mau diselamatkan oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat bagi semua orang. Yang cuma mau menghina menghujat, ya silakan saja kalian berkelompok menghina menghujat. Tapi hati-hati sebab kalian sedang berperkara dengan Allah pencipta. Siapa manusia hari ini berani mengatakan bahwa Injil, ya, Alkitab itu adalah kepalsuan? Ada yang berani? Kalau mereka mengatakan itu kepalsuan, silakan buktikan mana originalnya. Kalau tidak mampu menunjukkan originalnya, jangan coba-coba bilang palsu. Iya, karena lawan kamu tuh Allah loh. Ya, bukan lawannya, bukan saya gitu, bukan pendeta-pendeta, bukan. Pendeta-pendeta masih sibuk dengan imannya juga kan? Bagaimana supaya saya hidupnya benar, hidup diberkati, ya kan? Saya tetap di dalam keselamatan Tuhan Yesus, ya kan? Nah, kalian yang menghujat menghina, kalian sedang dalam pantauan mata Allah. Allah melihat perbuatan kamu dan itu harus kamu pertanggungjawabkan di akhir zaman. Dan itu sudah pasti tidak akan berada di sorga. Karena di sorga tidak ada penghujat, penghina Allah. Ya, di dalam nama Yesus Kristus. Ya, di dalam Lukas 22 ayat 63 itu ada contoh di sana. Ya. Bahwa mereka itu sudah mulai mengolok-olok Yesus dikala Yesus masih hidup. Coba kamu baca di 22 ayat 63 sampai 64. Lukas 22 ayat 63 sampai 64. Ya. Yesus di hadapan mahkamah agama. Dan orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan siapakah yang memukul engkau? Kan? Bayangkan itu Yesus bukan cuma diolok-olok, dihina, dipukul loh. Iya.
Ya kan? Jadi yang saya sebutkan tadi, yang melakukannya hari ini kesiangan. Telat banget, ya kan? Kalian hanya mengikuti, menuruti apa yang sudah dilakukan orang di saat Yesus masih hidup. Ya, bahkan Yesus dikatakan seperti orang gila loh. Coba kita baca di Yohanes. Yohanes 10 ayat 20. Yohanes 10 ayat 20. Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Ia di sini adalah Yesus. Jadi mereka mengatai Yesus itu setan dan gila. Oke, jadi saya ingin pesan kepada dua belah pihak ya. Yang pertama kepada hamba-hamba Tuhan, kepada umat Kristiani pada umumnya. Jangan kamu merespon setiap hinaan dan hujatan. Tidak perlu kamu berusaha untuk meluruskan mereka. Karena mereka sama sekali tidak sedang mencari kebenaran. Mereka sama sekali tidak sedang mencari keselamatan. Jadi jangan respon. Tidak penting respon mereka. Ya, dan kalau betul-betul ingin istilahnya meluruskan, jangan secara langsung kepada oknum tersebut. Jadi kalau dia membuat video menghujat, menghina, kamu buat video juga. Tetapi tidak harus menyebut dia. Bahwa ada si Anu mengatai begini loh, yang benar tuh nggak perlu. Bicara aja kebenaran, ya kan? Rekam aja kebenaran, biar nanti masyarakat yang mendengarkan akan tahu dengan sendirinya. Apalagi dengan kuasa Allah, dengan kasih karunia Allah, Allah akan menuntun orang-orang yang beriman itu kepada Dia, sehingga mereka akan melihat mana yang jahat, mana yang benar. Begitu. Dan kepada yang kedua, pihak kedua yang suka menghina, menghujat, kamu sedang berurusan dengan Allah. Serius, kamu sedang berurusan dengan Allah. Tidak ada satu orang Kristen pun yang akan sakit hati dengan perbuatan kalian. Karena Yesus Kristus tidak mengajarkan kepada umatnya untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Dia mengajarkan kasihilah musuhmu. Saudara bisa bayangkan? Jadi ketika nanti akhir zaman, ya, semua orang dihakimi, kamu akan dihakimi sebagai penghujat dan penghina Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kiranya sampai di sini dulu renungannya. Semoga ke depan akan jadi lebih baik bagi semua pihak. Amin. Dan marilah terimalah Yesus Kristus sebab Dia adalah Tuhan bagi semua orang, Juru Selamat bagi setiap orang. Amin. Haleluya. Amin.